Kitab Permulaan dari Awal Mula. Kitab Kejadian menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam Kitab Permulaan dari Awal Mula, Kitab Kejadian pasal 30 dengan perikop Yakub memperoleh ternak. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku.
karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Lagi katanya, Tentukanlah upah-Mu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. sahut Yakub kepadanya, Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban. Apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang.
Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul perenungan Akibat yang ditimbulkan dari penyakit iri hati dan persaingan. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai 13 dengan ayat panduan perenungan. Kitab Kejadian pasal 30 ayat 1 dengan bunyi nas. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Sahabat-sahabat pengharapan, pena inspirasi dan Matthew Henry's Complete Bible Commentary halaman 31 alinea pertama sampai alinea yang ke-8 menjelaskan. Berikut ini kita melihat akibat buruk dari pernikahan aneh yang dilakukan Yakub dengan kedua perempuan kakak beradik itu. Bahagian yang pertama, perselisihan yang tidak mengenakan antara Lea dan Rahel berdasarkan Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Perselisihan ini disebabkan bukan oleh kemandulan Rahel, melainkan oleh kesuburan saudari perempuannya Lea. Padahal dulu Ribka satu-satunya istri Ishak, walaupun tidak memiliki anak untuk waktu yang lama, namun tidak ada ketidakcocokan antara mereka berdua. Namun berbeda dengan Rahel. Rahel tidak dapat menerima kenyataan bahwa Lea melahirkan anak-anak sementara dia tidak. Rahel pun tidak dapat hidup damai dengan Yakub. Rahel menjadi risau. Ia iri hati kepada saudari perempuannya berdasarkan Kejadian 30 ayat 1. Iri hati adalah bentuk kesedihan hati karena orang lain mendapatkan kebaikan, dan itu adalah dosa yang sangat berbahaya karena dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Rahel lupa bahwa Tuhan yang menentukan kesuburan. Meskipun ia lebih dicintai oleh Yakub, namun Lea mungkin memiliki kelebihan dalam hal lain. Sahabat-sahabat pengharapan, mari kita hati-hati mengawasi semua kemunculan dan kerja dari iri hati dalam pikiran kita. Janganlah mata kita menjadi jahat terhadap salah satu anak Tuhan karena Tuhan kita itu baik. Tetapi bukan hanya itu saja, Rahel berkata kepada Yakub, "Berikanlah aku anak, atau aku akan mati." Perhatikan kata-kata Rahel. Seperti Rahel, kita sangat mudah salah dalam keinginan untuk berkat yang fana.
Satu anak tidak akan memuaskan Rahel, karena Lea memiliki lebih dari satu. Maka Rahel juga harus memiliki lebih dengan berkata, "Berikanlah aku anak-anak." Ini menunjukkan bahwa Rahel sangat menginginkan anak-anak dan tidak puas dengan satu anak saja. Rahel ingin memiliki banyak anak seperti Lea kakaknya, dan Rahel merasa bahwa itu adalah haknya. Hati Rahel sangat menginginkannya, dan jika ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, ia akan menyia-nyiakan nyawanya dan semua kenyamanannya, seperti yang ia katakan, "Berikanlah itu kepadaku, atau aku akan mati." Artinya, aku akan membuat diriku sendiri susah sampai mati. Ketiadaan kepuasan ini akan memperpendek umurku. Beberapa orang berpikir bahwa Rahel mengancam Yakub untuk melakukan kekerasan terhadap dirinya jika ia tidak dapat memperoleh belas kasihan ini. Rahel tidak memohon kepada Allah melalui doa, tetapi ia meminta kepada Yakub. Rahel lupa bahwa anak-anak adalah warisan dari Tuhan berdasarkan Mazmur 127 ayat 3. Sahabat-sahabat pengharapan seperti Rahel, ketika mata kita lebih tertuju pada manusia sebagai sumber kebahagiaan dan kesedihan kita daripada Allah pencipta yang memberikan semuanya, kita telah membuat kesalahan. Perhatikan perbedaan antara Rahel dan Hana, sangat mencolok. Rahel meminta anak karena iri hati dan akhirnya ia meninggal saat melahirkan anak keduanya. Sementara Hana, ia berdoa dengan tulus dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan jika permintaannya dikabulkan. 1 Samuel 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Hana kemudian diberikan 4 orang anak lagi setelah anak pertamanya. Jadi biarlah kita mencontoh kesabaran dan ketulusan Hana dalam berdoa dan bukan sifat keras kepala Rahel. Dan biarlah keinginan kita selalu berada di bawah arahan dan kendali akal sehat dan agama. Sahabat-sahabat pengharapan, Yakub menegur Rahel dengan bijak karena permintaannya yang tidak tepat. Walaupun memang Yakub mencintai Rahel, namun Yakub tidak ragu untuk menegur Rahel karena perkataannya yang tidak bijak. Bukankah teguran yang setia adalah tanda kasih yang sebenarnya? Yakub tidak marah kepada Rahel sebagai pribadi, melainkan ia marah kepada dosa yang ada dalam pikiran Rahel. Sahabat-sahabat pengharapan, teguran yang setia adalah tanda kasih yang sebenarnya. Mazmur 141 ayat 5, Mazmur 27 ayat 5, dan ayat yang ke-6. Jadi ketika kita menegur orang yang kita cintai, itu bukan karena kita ingin menyakiti mereka, melainkan karena kita ingin membantu mereka meninggalkan dosa. Contohnya Ayub. Ayub menegur istrinya ketika dia berbicara dengan menggunakan bahasa perempuan bodoh. Ayub 2 ayat 10. Lihat juga 1 Korintus 7 ayat 16. Jadi Yakub marah bukan kepada orangnya, tetapi kepada dosanya. Perhatikan, kadang-kadang perlu bahwa teguran diberikan dengan hangat seperti obat medis. Tidak terlalu panas, agar tidak membuat pasien melepuh. Namun tidak dingin juga, agar akhirnya menjadi tidak efektif. Yakub menjawab Rahel dengan kata-kata yang bijak. "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kejadian 30 ayat 2. Teguran Yakub ini menunjukkan bahwa Yakub mengakui Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu termasuk kesuburan. Dia tidak dapat memberikan apapun yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Yakub mengakui bahwa Tuhanlah yang menghendaki mereka tidak memiliki anak. Yakub juga memahami bahwa Tuhan adalah penguasa yang berdaulat, bijak, kudus dan adil, yang dapat melakukan apa saja yang Dia inginkan kepada segala makhluk ciptaannya dan tidak berhutang kepada siapapun. Sebab Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan kepada makhluk ciptaannya. Tuhan memegang 4 kunci penting. Yang pertama kunci langit, kedua kunci hati, yang ketiga kunci kubur, dan yang keempat kunci kandungan.
Menurut tradisi Yahudi, kunci-kunci ini tidak dipercayakan kepada malaikat atau makhluk lainnya, melainkan hanya Tuhan sendiri. Sahabat-sahabat pengharapan Yakub mengakui ketidakmampuan dirinya untuk mengubah apa yang telah Tuhan tentukan dengan mengatakan, "Apakah aku menggantikan Tuhan? Apakah engkau menganggap aku sebagai Tuhan?" Sahabat-sahabat pengharapan, perhatikan kata-kata Yakub yang menyiratkan tidak ada makhluk yang dapat menggantikan Tuhan bagi kita. Seperti matahari menggantikan bulan dan bintang-bintang, tetapi bulan dan bintang-bintang tidak dapat menggantikan matahari bagi kita. Jadi kita tidak boleh menempatkan makhluk lain sebagai ganti Tuhan dalam hidup kita. Sebab hanya Tuhan yang dapat menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Tetapi makhluk lainnya tidak dapat menggantikan peran Tuhan. Menaruh kepercayaan pada makhluk lain sebagai pengganti Tuhan adalah dosa dan kebodohan. Sekarang kita datang ke bagian yang kedua, perjanjian yang tidak bahagia antara Yakub dan kedua budak perempuan, yaitu Bilha dan Silpa. Atas bujukan Rahel, Yakub menikahi Bilha, budak perempuannya. Sehingga menurut kebiasaan pada masa itu, anak-anak yang dilahirkan dari Bilha dapat diadopsi oleh Rahel dan diakui sebagai anak-anaknya. Kejadian 30 ayat 3-8. Sungguh aneh bahwa anak-anak dari saudari perempuannya sendiri, yaitu Lea, tidak lebih dekat hubungannya dengan Rahel daripada anak-anak budaknya. Tampaknya Rahel lebih menginginkan reputasi atas anak-anak yang lahir di rumahnya daripada ia tidak memiliki anak sama sekali. Rahel ingin memiliki anak-anak yang dapat dia klaim sebagai miliknya sendiri, meskipun mereka tidak benar-benar lahir dari rahimnya. Sebagai contoh awal kekuasaan atas anak-anak yang lahir di rumahnya, Rahel memberikan mereka nama-nama yang mengandung tanda-tanda persaingan dengan saudari perempuannya itu, seolah-olah dia telah mengalahkan Lea. Ini menunjukkan bahwa Rahel lebih peduli dengan kekuasaan dan statusnya daripada hubungan keluarga yang sebenarnya dengan Lea. Rahel memberikan nama-nama anak-anak yang dilahirkan oleh Bilha mencerminkan persaingannya dengan Lea. Anak pertama dinamai Dan, yang berarti penghakiman, karena Rahel percaya bahwa Tuhan telah memutuskan perkara yang menguntungkan dirinya. Kejadian 30 ayat 6. Dan anak yang kedua dinamainya Naftali, yang berarti pertarungan, karena Rahel merasa bahwa dia telah mengalahkan Lea dalam pertarungan dengan mengatakan, "Aku telah bergulat dengan saudara perempuanku dan aku telah menang." Kejadian 30 ayat 8. Seolah-olah semua anak Yakub harus lahir sebagai orang-orang yang suka bersaing. Lihatlah sahabat-sahabat pengharapan, bagaimana akar kepahitan, iri hati dan pertengkaran dapat menyebabkan kerusakan di antara kerabat. Sekarang Lea tidak mau ketinggalan. Atas bujukan Lea, Yakub juga menikahi Silpa, budak perempuannya. Kejadian 30 ayat 9. Rahel telah melakukan hal yang tidak masuk akal dan tidak tepat dengan memberikan budaknya kepada suaminya untuk bersaing dengan Lea. Sekarang Lea melakukan hal yang sama karena dia tidak melahirkan lagi anak selama 1 tahun. Jadi untuk menyamai Rahel, atau bahkan untuk tetap berada di depan Rahel, ia memberikan Silpa kepada Yakub. Sahabat-sahabat pengharapan, lihatlah kekuatan cemburu dan persaingan yang menyebabkan kerusakan dan kerenggangan. Supaya kita dapat mengagumi kebijaksanaan, hikmat dan ketetapan Tuhan tentang pernikahan monogami, yaitu hanya mempersatukan satu pria dan satu wanita saja. Karena Tuhan ingin kita hidup dalam damai. Tuhan ingin kita hidup dalam kesucian dan bukan dalam persaingan dan cemburu. Berdasarkan 1 Korintus 7 ayat 15. Silpa melahirkan 2 putra bagi Yakub yang dianggap Lea sebagai haknya sendiri. Dan sebagai tanda hak itu,
Lea menamakan salah satu putra Silpa yaitu Gad, Kejadian 30 ayat 11, yang berarti kelompok atau pasukan. Seolah-olah Lea berharap memiliki banyak anak. Anak-anak memang merupakan kekuatan sebuah keluarga. Mereka memenuhi tabung panah. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Lea juga menamakan putra Silpa lainnya yaitu Asher, yang artinya bahagia. Karena Lea merasa bahagia dengan kelahirannya dan berharap tetangganya juga menganggapnya demikian. Lea pun berkata, "Para perempuan akan menyebut aku berbahagia." Kejadian 30 ayat 13. Perhatikan ini, sahabat-sahabat pengharapan. Ini adalah contoh kesia-siaan dunia dan kebodohan yang ada dalam hati kita. Bahwa banyak orang menilai diri sendiri dan mengatur diri sendiri lebih berdasarkan reputasi daripada alasan atau agama. Mereka menganggap diri mereka bahagia jika orang lain menganggap mereka demikian. Meskipun ada banyak hal yang tidak beres dalam persaingan antara kedua saudari perempuan ini, tapi Tuhan membawa kebaikan dari kejahatan ini. Ketika waktunya tiba bagi keturunan Abraham untuk mulai bertambah dan berkembang biak, keluarga Yakub diisi dengan 12 putra yang menjadi kepala dari ribuan orang Israel, dari mana 12 suku yang terkenal itu berasal dan diberi nama. Terpujilah nama Tuhan untuk nasihat dari kitab Kejadian pasal 30. Dan mari kita tidak mengambil bagian dari penyakit iri hati dan persaingan yang berdampak bagi renggangnya sebuah hubungan seperti yang ditunjukkan oleh Rahel dan Lea. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.